Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Surya Firdausi dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1 dengan NPM 253100020. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk melengkapi UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika. Soal yang pertama, yaitu perkembangan proses berpikir dari metode konkret ke abstrak. Poin A, mengenai penjelasan tahap-tahapnya. Pertama, pada tahap berpikir konkret, menggunakan objek fisik untuk mengilustrasikan konsep matematika dengan tujuan agar peserta didik dapat lebih memahami ide-ide abstrak. Contohnya, pada saat pembelajaran dengan materi bangun ruang, guru akan menyediakan sebuah objek dapat berupa balok, silinder, ataupun lainnya. Hal-hal itu bentuknya dapat berupa sebuah botol yang berbentuk silinder, ataupun kotak makan, kotak bekal, atau sekedar buku. Dari situ, peserta didik dapat mengamati objek tersebut dan dapat menyentuhnya untuk dapat lebih memahami konsep-konsep abstrak yang terdapat dalam materi tersebut. Kemudian, pada tahap berpikir semi-konkret, melibatkan penggunaan gambar atau alat bantu visual yang merepresentasikan objek fisik. Nah, pada tahap ini, visualisasinya berupa dalam media 2 dimensi, di mana peserta didik masih dapat memahaminya, masih dapat mengamatinya, namun hanya dalam bentuk gambar, tidak bisa mereka pegang. Kemudian, pada tahap yang ketiga, yaitu tahap berpikir abstrak, di sini melibatkan simbol, bahasa, dan ide-ide teoritis. Nah, pada tahap ini, peserta didik diharapkan sudah mampu memproses ide tanpa bantuan fisik atau visual sama sekali, di mana mereka mengetahui jika diberikan angka antara 3 atau 2, mana yang menjadi panjang dan mana yang menjadi lebarnya, dan mereka sudah dapat membayangkannya sendiri tanpa perlu memvisualisasikannya secara fisik. Kemudian, untuk poin yang B, kenapa proses berpikir penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran matematika? Hal ini dikarenakan matematika adalah ilmu yang bersifat hierarkis dan kumulatif, yang mana matematika harus dipelajari secara dasar dengan runtut dan tidak boleh ada sedikit pun kesalahan atau nantinya dapat mengganggu di materi-materi berikutnya. Oleh karena itu, proses berpikir harus diperhatikan karena dengan hal ini dapat mengurangi kemungkinan miskonsepsi pada siswa dan juga dapat membantu siswa untuk memahami dan benar-benar memahaminya sehingga dapat menerapkannya dalam masalah pada kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, contoh penerapannya. Pada tahap konkret, peserta didik akan diminta untuk menggunakan upin satuan untuk menutupi permukaan buku dengan rapi. Hal ini melibatkan bentuk 3 dimensi bentuk fisiknya. Nah, kemudian pada tahap yang kedua, pada tahap semi konkret, peserta didik akan diminta untuk menggambarkannya berapa banyak upin yang dibutuhkan untuk menutupi semua permukaan buku tersebut. Dalam hal ini, peserta didik dapat menggunakan kertas yang memiliki ukuran kotak-kotak untuk dapat mengetahui berapa sih panjang dari satu sisinya, berapa sih panjang sisi yang lainnya, dan kemudian dengan begitu peserta didik sudah mengetahui, oh, panjangnya itu yang ini, kalau yang ini ukurannya untuk lebarnya. Nah, dan kemudian setelah memahami konsep tersebut pada tahap abstrak, guru akan bertanya, jika persegi panjangnya sangat besar, harus digambar semua kotaknya. Nah, di situ peserta didik sudah memahami konsepnya dahulu. Kalau panjangnya yang segini dan tingginya begini, dan lebarnya begini, maka luas permukaannya dapat dicari hanya dengan menentukan panjang dan lebarnya saja. Mereka sudah memahami konsepnya, sehingga jika disajikan sebuah rumus, mereka dapat memahami, oh, panjangnya yang begini tadi, oh, tingginya yang begini. Jadi mereka tidak perlu memvisualisasikannya lagi dan dapat langsung masuk ke rumusnya. Dengan begitu, walaupun memang bisa saja mereka hanya diajarkan untuk P masukkan yang ke sini, untuk L masukkan yang ke sini. Namun mereka hanya akan memahami rumusnya saja tanpa bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Kemudian untuk soal yang kedua, keberhasilan peserta didik yang dipengaruhi oleh SRL. Pengetahuan SRL dalam konsep pembelajaran matematika adalah bagaimana peserta didik secara aktif menjadi penggerak dalam cara mereka belajar. Nah, SRL ini dapat dipengaruhi oleh inisiatif dari peserta didik berupa motivasi dan emosi.
Dalam pembelajaran matematika, SRL dapat berupa keinginan peserta didik untuk dapat menguasai materi tertentu atau dapat berupa target yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Adanya SRL dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan akademis peserta didik, meningkatkan motivasi, serta mengatasi math anxiety. SRL ini adalah di mana peserta didik mencari cara mereka belajar sendiri. Contohnya, dalam materi ini aku kesulitan dalam bagiannya ini. Maka untuk mencari bagian untuk memahaminya, aku harus lebih belajar lagi. Mereka mengetahui di bagian mana mereka kesulitan, dan mereka mencari tahu bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Dapat dengan mengambil bimbel tambahan, atau bertanya pada guru, atau bertanya pada teman yang sudah lebih paham. Dengan begini, peserta didik memiliki motivasi tertentu dalam belajar, yang mana ini mengurangi kemungkinan math anxiety, di mana peserta didik mengalami kesulitan yang diakibatkan oleh ketakutan. Kemudian, SLL juga meningkatkan kemampuan akademis peserta didik tentunya, karena mereka belajar lebih dan mereka mengetahui bagian mana yang mereka kesulitan. Mereka mengatasinya dan nilai mereka bertambah. Selain itu, ini juga membuat mereka lebih memahami materi dan benar-benar memahaminya, sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Kemudian, untuk poin B, hubungan emosi negatif dengan motivasi belajar dan kemampuan SRL terletak pada penurunan motivasi dan rasa percaya diri. Hal ini disebabkan peserta didik merasa terpaksa saat untuk belajar dan membuat mereka kesulitan untuk memahami sebuah materi. Pada kemampuan SRL, emosi negatif ini dapat mempengaruhi gagalnya strategi yang telah dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Menganggap kegagalan adalah akhir dan dapat membuat mereka lebih sulit untuk memproses logika matematika karena hanya tersisa sedikit ruang di otak akibat kekhawatiran. Bagian pada sedikit ruang di otak itu dikaitkan dengan salah satu teori dalam psikologi pendidikan matematika, di mana otak manusia memiliki kapasitas tertentu dalam memperoleh atau memiliki informasi, sehingga jika emosi negatif itu memenuhi otaknya, peserta didik akan sulit untuk memproses suatu permasalahan lainnya dalam konteks permasalahan matematika di sini. Kemudian nomor yang ketiga, peran guru dalam membantu meningkatkan motivasi dan mengembangkan kemampuan SRL. Nah, dalam konteks pembelajaran matematika, guru dapat menyediakan ruang berkembang untuk siswa itu. Bagaimana guru memberikan tugas-tugasnya dan bagaimana guru memperlakukan murid-muridnya. Di sini guru harus menjadi media Di sini guru dapat memberikan sebuah media lingkungan berkembang yang baik, di mana peserta didik dapat secara nyaman, aman untuk berkembang tanpa perlu merasakan tekanan dari orang lain ataupun diri mereka sendiri. Peserta didik harus memahami dengan betul bahwa kemampuan itu dapat dikembangkan, dapat dilatih, bukan hasil turunan yang sudah fix tidak bisa berkembang. Guru harus mengembangkan growth mindset pada peserta didik, begitulah cara guru dapat meningkatkan motivasi dan mengembangkan kemampuan SRL mereka. Kemudian yang nomor 4, yang nomor terakhir di sini, upaya atau strategi untuk mengembangkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dicoba dengan cara komunikasi dua arah. Siswa diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, dan keesokan harinya tugas tersebut akan dinilai secara bersama, di mana salah satu siswa akan maju ke depan dan mengerjakannya, dan untuk yang maju mendapatkan nilai tambahan. Strategi ini sebenarnya sudah banyak dilakukan dalam kelas pembelajaran sampai saat ini. Sudah banyak dan saya sendiri juga mengalaminya pada saat sekolah dulu. Hal ini dapat meningkatkan motivasi yang pertama, karena saat mereka maju, mereka memiliki kepercayaan diri lebih karena mereka sudah mengerjakannya di rumah dan mereka sudah benar-benar yakin. Kemudian selain itu, yang kedua, mereka juga akan memiliki semangat untuk mengerjakannya karena mereka bisa maju, mereka bisa mendapatkan nilai tambahan walaupun mereka bisa saja mencari jawabannya online atau bekerja sama dengan teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hal ini dapat memotivasi mereka yang tidak maju. Karena dengan begitu mereka
Karena dengan begitu, peserta didik akan muncul rasa tidak mau kalah, rasa malu, dan rasa percaya diri yang berpikiran kalau dia saja berani untuk maju, kenapa aku tidak berani? Kemudian setelah semua tugas yang diberikan di rumah selesai untuk dikerjakan di papan tulis, guru dapat memberikan tugas tambahan lainnya dengan format yang masih sama untuk membuat mereka yang sudah maju ataupun yang belum maju mencoba mengerjakannya kembali. Kalaupun ada anak yang hanya mencontek jawabannya saja, mereka akan mencoba untuk bertanya kepada orang yang mereka contek, bagaimana sih cara mengerjakan soal yang ini? Bagaimana sih caranya biar aku bisa menyelesaikannya sendiri, biar aku bisa maju, dan biar aku bisa mendapatkan nilai tambahan. Ini membuat siswa peserta didik akan melakukan tutor sebaya, di mana mereka mengajari satu sama lain, dan untuk yang diajari, mereka mendapatkan pengetahuan, dan untuk yang mengajari, mereka akan lebih memahami materi. Hal ini dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, meningkatkan kebersamaan, mengembangkan lingkungan yang sehat dan aman untuk berkembang, serta meningkatkan rasa toleranisme, dan juga melatih kerjasama di antara peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.